Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi mengenai arsitektur cloud lanjutan. Arsitektur cloud lanjutan. Di sini arsitektur cloud hypervisor menetapkan cloud hypervisor dengan ketersediaan tinggi di beberapa server fisik. Hypervisor dapat bertanggung jawab untuk membuat dan memposting beberapa server virtual. Sini ada heartbeat atau detak jantung, adalah pesan tingkat sistem yang dipertukarkan antara hypervisor dan server virtual serta hypervisor dan VM. Migrasi VM langsung adalah sistem yang mampu merelokasi server virtual atau instance server virtual pada waktu proses. Hypervisor dapat bertanggung jawab untuk membuat dan menghosting beberapa server virtual. Karena ketergantungan ini, segala kondisi kegagalan yang mempengaruhi hypervisor dapat mengalir ke server virtualnya. Contoh pada gambar 12.1. Arsitektur cloud clustering hypervisor menetapkan cluster hypervisor dengan ketersediaan tinggi di beberapa server fisik. Jika hypervisor tertentu atau server fisik yang mendasarinya tidak tersedia, server virtual yang dihosting dapat dipindahkan ke server fisik atau hypervisor lain untuk mempertahankan operasi runtime. Seperti gambar ini 12.2. Cluster hypervisor menggunakan perangkat penyimpanan cloud bersama untuk melakukan migrasi langsung server virtual, seperti diilustrasikan pada gambar 12.3 hingga 12.6. Jadi ketika ada suatu file, nanti hypervisor ini bisa melakukan migrasi langsung server virtualnya. Nah, di sini ada gambar 12.4. Server fisik bertukar pesan heartbeat di detak jantung satu sama lain dan VM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Ini pesannya, pesan message-nya ini. Pada gambar ini fisik server B gitu ya. Fisik server B gagal dan tidak tersedia, membahayakan server virtual C. Jadi karena server fisiknya gagal, server fisik lainnya dan VM berhenti menerima pesan detak jantung dari fisik server B. Itu di sini. Jadi karena dia server fisik gagal fail, jadi dia mempengaruhi virtual server yang ada di C. VM memilih server fisik C sebagai host baru untuk mengambil alih server virtual C. Jadi virtual server C ini harus hidup kembali setelah menilai kapasitas yang tersedia dari hypervisor lain dalam cluster. Jadi dinilai dulu, nanti server virtual C dimigrasi secara langsung ke hypervisor yang berjalan di fisik server C, di mana restart mungkin diperlukan sebelum operasi normal dapat dilanjutkan. Jadi perlu adanya restart sistemnya. Menjaga beban kerja lintas server tetap seimbang antara server fisik yang operasi dan manajemen terisolasi dapat menjadi tantangan. Sebuah server fisik dapat dengan mudah menghosting lebih banyak server virtual atau menerima beban kerja yang lebih besar dari server fisik tetangganya. Misalnya seperti ini. Misalnya terlihat di sini server fisik A ini lebih banyak virtualnya, server fisik B hanya satu, server fisik C hanya virtualnya. Baik server fisik yang terlalu banyak maupun yang kurang dimanfaatkan dapat meningkatkan secara drastis dari waktu ke waktu, yang mengarah pada tantangan kinerja yang sedang berlangsung untuk server yang terlalu banyak digunakan dan pemborosan yang konstan untuk potensi pemrosesan yang hilang dari server yang kurang dimanfaatkan. Arsitektur instance server virtual dengan beban seimbang menetapkan sistem pengawas kapasitas yang secara dinamis, menghitung instance server virtual dan server
dari kerja yang berkaitan, beban kerja yang berkaitan, sebelum mendistribusikan pemproses ke seluruh host server fisik yang tersedia, seperti ini. Jadi ini harus dihitung dulu beban dari server fisik ya. Sistem pengawas kapasitas terdiri dari monitor penggunaan cloud pengawas kapasitas, program migrasi VM langsung, dan perencanaan kapasitas. Monitor pengawas kapasitas melacak pengguna server fisik dan virtual dan melaporkan setiap fluktuasi yang signifikan ke perencanaan kapasitas, yang bertanggung jawab untuk menghitung secara dinamis kapasitas komputasi server fisik terhadap persyaratan kapasitas server virtual. Jika perencana kapasitas memutuskan untuk memindahkan server virtual host lain untuk mendistribusikan beban kerja, program migrasi VM langsung diberi syarat untuk memindahkan server virtualnya. Nah, ini akan terlihat pada gambar ini 12.9 sampai dengan 12.11. Nah, di 12.10 melanjutkan tadi dari 12.9, jadi VM ini memberi syarat kepada pengatur beban untuk mendistribusikan beban kerja berdasarkan ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, nanti pengatur beban memulai program migrasi VM langsung untuk memindahkan server virtual. Berarti harus ada migrasi server virtualnya. Nah, migrasi VM langsung memindahkan server virtual dipilih dari satu host fisik ke host yang lain. Gitu. Dilihat bebannya, beban dari setiap server fisik masing-masing ini, A, B, dan C. Nah, ini ada lanjutannya, lanjutan dari 12.10. Jadi mekanisme ini dapat dimasukkan dalam arsitektur lain selain hypervisor, pengelompokan sumber daya, server virtual, dan monitor pengguna cloud atau pengawas kapasitas. Di sini ada pendengar berskala otomatis. Di sini mendengar berskala otomatis digunakan untuk memulai proses penyiimbangan beban dan memantau secara dinamis beban kerja yang masuk ke server virtual melalui hypervisor. Dan terus juga ada load balancer. Mekanisme load balancer bertanggung jawab untuk mendistribusikan beban kerja server virtual di antara hypervisor. Terus juga ada logical network parameter atau parameter jaringan logis. Parameter jaringan logis memastikan bahwa tujuan dari server virtual yang direlokasi sesuai dengan SLA dan peraturan privasi. Selanjutnya ada replikasi sumber daya. Replikasi instance server virtual ini diperlukan bagian dari fungsi analysis dari load balancing. Arsitektur relokasi layanan dan mengganggu gitu ya. Jadi di sini menetapkan sistem di mana peristiwa yang telah ditentukan sebelumnya memicu duplikasi atau migrasi implementasi layanan cloud pada waktu proses, sehingga menghindari gangguan apapun. Jadi alih-alih peskalan layanan cloud masuk atau keluar dengan implementasi redundan, aktivitas layanan cloud dapat dialihkan sementara ke lingkungan hosting lain pada waktu proses dengan menambah implementasi duplikat ke host baru. Demikian pula permintaan konsumen layanan cloud dapat dialihkan untuk sementara waktu ke implementasi duplikat saat implementasi perlu menjalankan penghentian, pemeliharaan, relokasi implementasi layanan cloud dan aktivitas layanan cloud apapun yang dapat bersifat permanen untuk mengakomodasi migrasi layanan cloud ke host server fisik baru. Layanan cloud bisa menjadi tidak tersedia karena permintaan pengguna waktu proses yang melebihi kapasitas pemrosesannya, juga pembaharuan pemeliharaan yang mengharuskan adanya gangguan sementara, ada pemadaman sementara, migrasi permanen ke host server fisik baru. Nah, aspek kunci dari arsitektur yang mendasari adalah bahwa implementasi layanan cloud yang baru dijamin akan berhasil menerima
dan menanggapi permintaan konsumen layanan cloud sebelum implementasi layanan cloud yang asli dinonaktifkan atau dihapus. Pendekatan umum adalah migrasi VM langsung untuk memindahkan seluruh internet server virtual yang menghosting layanan cloud, dan juga proses berskala otomatis dan atau mekanisme penyeimbang beban dapat digunakan untuk memicu pengalihan sementara permintaan konsumen layanan cloud. Sebagai tanggapan atas perskalaan persyaratan distribusi beban kerja, mekanisme ini dapat menghubungi VIM untuk mulai proses migrasi VM langsung, seperti ditujukan pada gambar ini 12.12 sampai 12.14. Nah, pada 12.13, jadi salinan dari kedua server virtual dan layanan cloud di hosting dibuat melalui hypervisor tujuan divisi server B. Nah, selanjutnya migrasi server virtual dapat terjadi dengan salah satu dua cara berikut. Ini tergantung cara lokasi disk dan konfigurasi server virtualnya. Pertama, salinan disk server virtual dibuat di host tujuan. Jika disk server virtual disimpan di perangkat penyimpanan lokal atau perangkat penyimpanan jarak jauh yang terpasang di host sumber, setelah disalin dibuat, kedua server virtual disinkronisasikan dan file server virtual dihapus dari host asal. Terus juga ada menyalin di server virtual tidak diperlukan jika file server virtual disimpan di perangkat penyimpanan jarak jauh yang digunakan bersama antara host asal dan tujuan. Kepemilikan server virtual hanya ditransfer dari asal ke host server fisik tujuan, dan suatu server virtual disinkronisasi secara otomatis. Nah, arsitektur ini dapat didukung oleh arsitektur konfigurasi virtual yang persisten, sehingga konfigurasi jaringan diperlukan dari server virtual yang dimitigasi dipertahankan untuk mempertahankan koneksi dengan konsumen layanan cloud. Arsitektur tanpa waktu henti. Jadi, server fisik secara alami bertindak sebagai satu titik kegagalan, gitu ya, untuk server virtual yang dihostingnya di dalamnya. Akibatnya, ketika server fisik gagal atau disusupi, ketersediaan setiap atau semua server virtual yang dihosting dapat terpengaruh. Nah, ini bisa menjadi suatu jaminan zero downtime oleh penyedia cloud pada konsumen cloud menjadi tantangan. Nah, arsitektur zero downtime membuat sistem failover canggih yang memungkinkan server virtual dipindahkan secara dinamis ke host server fisik yang berbeda jika host server fisik aslinya gagal, seperti gambar 12.15. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada dua server fisik, server A dan server B, gitu ya. Dan dari dua ini ada virtual server A dan virtual server A-nya dia dua nih. Jadi ketika dia rusak si A ini, nanti A ini akan migrasi ke fisiknya B, gitu. Jadi makanya dia akan migrasi. Jadi beberapa server fisik dirakit menjadi grup yang dikontrol oleh sistem toleransi kesalahan yang mampu mengalihkan aktivitas dari satu server fisik ke server fisik lainnya tanpa gangguan. Komponen migrasi VM langsung biasanya merupakan bagian inti dari bentuk arsitektur cloud ketersediaan tinggi ini atau high capability. Toleransi kesalahan yang dihasilkan memastikan bahwa jika terjadi kegagalan server fisik, server virtual yang dihosting ini akan dipindahkan ke fisik sekundernya. Gitu. Jadi dia akan pindah ke server B. Semua server virtual disimpan pada volume bersama sesuai dengan arsitektur konfigurasi jaringan virtual pada persisten, sehingga host server fisik lainnya dalam grup yang sama dapat mengakses file mereka. Gitu. Jadi ketika ada server fisik yang gagal, maka si virtual server ini akan pindah ke fisik server yang lain. Arsitektur seimbang cloud. Arsitektur penyeimbang cloud atau awan menerapkan model arsitektur khusus di mana sumber daya TI dapat diseimbangkan dengan beban melintas banyak awan atau beberapa cloud. Keseimbangan lintas cloud dapat dari permintaan konsumen lain cloud dapat membantu pertama meningkatkan kinerja dan skalabilitas sumber daya TI,
2. Meningkatkan ketersediaan dan keandalan sumber daya TI. 3. Meningkatkan penyiimbangan beban dan optimalisasi sumber daya TI. Fungsi maintenance cloud balancing terutama didasarkan pada kombinasi penanganan skala otomatis dan mekanisme failover. Nanti pada gambar 12.6 dan banyak lagi komponen dan mungkin mekanisme lain yang dapat menjadi bagian dari arsitektur penyimbang cloud lengkap. Nah, seperti ini gambar 12.16. Jadi sebagai titik awal, kedua mekanisme digunakan sebagai berikut. Jadi pendengar skala otomatis mengalihkan permintaan konsumen layanan cloud ke salah satu beberapa implementasi sumber daya TI yang redundant berdasarkan persyaratan perskalaan dan kinerja saat ini. Nah, nanti selanjutnya sistem failover memastikan bahwa sumber daya TI yang redundant mampu melakukan failover lintas cloud jika terjadi kegagalan dalam sumber daya TI atau lingkungan hosting yang mendasarinya. Kegagalan sumber daya TI diumumkan sehingga pendengar skala otomatis dapat menghindari permintaan konsumen layanan cloud secara tidak sengaja ke sumber daya TI yang tidak tersedia atau tidak stabil. Nah, agar cloud balancing arsitektur penyimbang cloud ini berfungsi secara efektif, dan pendengar skala otomatis perlu mengetahui semua implementasi resource IT yang redundant dalam cakupan arsitektur cloud yang seimbang. Dan juga pastikan bahwa jika sinkronisasi manual implementasi sumber daya IT lintas awan ini tidak memungkinkan, mekanisme replikasi sumber daya mungkin digabungkan gitu untuk mengatasi sinkronisasi. Jadi perlunya adanya sinkronisasi secara manual. Arsitektur reservasi sumber daya. Nah, di sini bergantung pada bagaimana sumber daya IT dirancang untuk penggunaan bersama dan bergantung pada tingkat kapasitas yang tersedia. Akses bersama dapat menyebabkan kondisi pengecualian waktu, proses yang disebut batasan sumber daya. Batasan sumber daya adalah suatu kondisi yang terjadi ketika dua atau lebih konsumen awan telah dialokasikan untuk berbagi sumber daya IT yang tidak memiliki kapasitas untuk mengakomodasi total persyaratan pemrosesan konsumen awan. Akibatnya, satu atau beberapa konsumen cloud mengalami penurunan kinerja atau mungkin ditolak sama sekali. Layanan cloud itu sendiri mungkin turun sehingga semua konsumen cloud ditolak. Ya, jenis konflik runtime lainnya dapat terjadi ketika sumber daya TI terutama yang tidak dirancang khusus untuk mengakomodasi berbagi secara langsung diakses oleh konsumen layanan cloud yang berbeda. Misalnya kumpulan sumber daya bersarang dan bersaudara memperkenalkan gagasan peminjaman sumber daya, di mana satu kumpulan dapat meminjam sumber daya TI dari kumpulan lain untuk sementara. Nah, konflik runtime ini dapat dipicu saat sumber daya TI yang dipinjam tidak dikembalikan karena penggunaan berkepanjangan oleh konsumen layanan cloud yang meminjamnya. Ini bisa terjadi kendala sumber daya. Arsitektur reservasi sumber daya menetapkan sistem di mana salah satu berikut ini dikhususkan untuk konsumen cloud tertentu. Misalnya sumber daya IT tunggal, porsi sumber daya IT, berbagi sumber daya IT. Nah, pada gambar ini, pada gambar 12.17, misalnya sebuah grup sumber daya fisik dibuat. Jadi dibuat dulu, sumber daya fisiknya dibuat dulu, di mana full sumber daya induk dibuat sesuai dengan arsitektur pengelompokan sumber daya. Jadi dibuat virtual server pool dibuat, CPU pool dibuat, memory pool dibuat, network pool dibuat. Nah, terus di sini ditentukan manajemen sumber dayanya. Ini dibuat pool 1, pool 2 yang isinya dari semua pool tadi, gitu ya. Nanti habis itu konsumen cloud diberi akses ke pool sumber daya eksklusif mereka sendiri-sendiri. Biasanya cloud consumer A dikhususkan untuk akses ke pool 1, dan ada cloud consumer B yang khusus untuk pool 2 aksesnya.
Sebenarnya dari tadi satu sumber fisik yang sama, gitu ya. Nah, di sini ada lanjutannya 12.18. Adanya peningkatan permintaan dari konsumen cloud A menghasilkan alokasi sumber daya IT yang lebih banyak untuk konsumen cloud tersebut. Gitu, misalnya A ini lebih aktif nih permintaannya, yang berarti beberapa sumber daya IT perlu dipinjam dari pool 2 gitu. Sedangkan yang B ini pakai sedikit gitu ya. Nah, jadi dia akan ambil dari jatahnya pool 2 dari pool 1. Nah, jumlah sumber daya IT yang dipinjam dibatasi oleh batas sumber daya yang ditentukan pada langkah 3 gitu. Jadi sudah ditentukan berapa yang boleh digunakan dari sini untuk memastikan bahwa konsumen cloud B tidak akan menghadapi kendala sumber daya apapun. Jadi ketika nanti B akses, dia nggak sampai sama sekali nggak bisa akses gitu kan. Kalau semua untuk ke konsumen A, ya nanti ketika B mau akses nggak bisa akses gitu. Kayak perlu diatur. Nah, seperti ini. Jadi ini melindungi konsumen cloud dari satu sama lain dengan menghindari batasan sumber daya dan kondisi pinjam sumber daya yang disebut di atas tadi. Pembuatan sistem reservasi sumber daya IT dapat memerlukan mekanisme sistem manajemen sumber daya yang digunakan untuk menentukan abang penggunaan untuk sumber daya individu atau kumpulan sumber daya. Reservasi mengunci jumlah sumber daya IT yang perlu disimpan oleh setiap kumpulan dengan sumber daya IT kumpulan yang masih tersedia dan dibagi atau boleh dipinjamkan. Sehingga konsumen cloud memberi kontrol administrasi untuk mengelola alokasi sumber daya yang mereka cadangkan. Nah, arsitektur deteksi gagal dinamis dan pemulihan. Lingkungan berbasis cloud dapat terdiri dari sejumlah besar sumber daya IT yang secara bersama diakses oleh banyak konsumen cloud. Setiap sumber daya IT tersebut dapat mengalami kondisi kegagalan memerlukan lebih dari intervensi manual untuk menyelesaikannya. Mengelola dan menyelesaikan kegagalan sumber daya IT secara manual umumnya tidak efisien dan tidak praktis. Makanya di sini deteksi kegagalan dinamis dan arsitektur pemulihan membentuk sistem pengawas yang tangguh dan memantau dan merespon berbagai skenario kegagalan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada gambar 12.20 dan 12.21. Jadi sistem ini memberitahu dan meningkatkan kondisi kegagalan yang tidak dapat diselesaikan secara otomatis. Ini bergantung pada monitor penggunaan cloud khusus yang disebut monitor pengawas cerdas untuk secara aktif melacak sumber daya IT dan mengambil tindakan yang telah ditentukan sebagai tanggapan atas peristiwa yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, seperti gambar ini 12.20, pemantau permintaan konsumen cloud, gitu, dia mendeteksi bahwa sebuah layanan cloud telah gagal. Misalnya ada cloud 2 ini yang gagal. Di sini ada pemantaunya, dilihat. Nah, sistem pengawasan tangguh dia memiliki 5 fungsi utama. Dia watching, dia lihat, dia memutuskan suatu acara harus apa, terus bertindak atas suatu peristiwa, laporan, dan meningkatkan. Jadi misalnya kebijakan pemulihan berurutan dapat ditentukan untuk setiap sumber daya untuk menentukan langkah yang perlu diambil oleh monitor pengawas ketika terjadi kondisi kegagalan. Misalnya kebijakan pemulihan dapat menyatakan bahwa suatu upaya pemulihan perlu dilakukan secara otomatis. Misalnya sebelum ada suatu pemberitahuan. Ini gambar selanjutnya nanti di 12.22. Nah, seperti ini. Nah, ini beberapa tindakan yang biasa dilakukan pengawas cerdas untuk meningkatkan masalah. Misalnya ini. Pertama, dia akan menjalankan suatu file batch, terus mengirim pesan konsol, mengirimkan pesan teks, mengirimkan pesan email, mengirimkan perangkat SNMP,
dan juga lihat login tiket gitu. Dari berbagai jenis program dan produk yang dapat bertindak sebagai unit pengawas cerdas, sebagian besar dapat diterapkan dengan tiket standar dan sistem manajemen acara. Gitu. Nah, ini dilihat ya harus apa nih? Misalnya restart the service, restart service X, Y, terus restart service-nya, atau bisa juga stop service, clean, temporary folder, restart the service, kasih program. Gitu. Jadi dia harus melakukan ini si pengawas tadi. Penyediaan server jarak jauh adalah hal yang umum karena perangkat lunak manajemen jarak jauh biasanya merupakan bawaan sistem operasi dari sebagian besar server fisik. Namun akses ke program manajemen jarak jauh konvensional tidak tersedia untuk server bare metal. Gitu. Server fisik yang tidak memiliki sistem operasi yang sudah diinstal sebelumnya atau perangkat lunak lain. Sebagian besar server fisik kontemporer menyediakan opsi untuk memasang dokumen jarak jauh di room servernya. Jadi ditawarkan oleh beberapa vendor melalui satu ekspansi, sementara yang lain memiliki kontemporer yang sudah terintegrasi ke dalam chipset. Nah, ini ada bare metal provisioning architecture. Jadi di sini menggunakan fitur dengan agen lain khusus yang digunakan untuk menemukan dan secara efektif menyediakan seluruh sistem operasi dari jarak jauh. Perangkat lunak manajemen jarak jauh yang terintegrasi dengan room server akan tersedia saat server dimulai. Antar pengguna berbasis web atau pemilikan seperti portal yang disediakan oleh sistem akses jarak jauh bisa digunakan untuk menyambung ke antar muka pengelola jarak jauh dari server fisik. Alamat IP dari antar muka manajemen jarak jauh dapat dikonfigurasikan secara manual atau juga melalui IP default atau secara alternatif diatur melalui layanan konfigurasi DHCP. Meskipun perangkat lunak manajemen jarak jauh digunakan untuk mengaktifkan koneksi konsol server dan menetapkan sistem operasi, ada dua masalah biasanya. Di sini penerapan manual pada beberapa server dapat rentan terhadap kesalahan manusia dan konfigurasi yang tidak sengaja. Kedua, perangkat lunak manajemen jarak jauh dapat menghabiskan banyak waktu dan memerlukan pemrosesan sumber daya IT runtime yang signifikan. Nah, di sini sistem bare metal provisioning ini mengatasi masalah ini menggunakan komponen berikut. Dia ada agen penemuan. Jadi jenis agen pemantauan yang mencari dan menemukan server fisik yang tersedia untuk ditugaskan ke konsumen cloud. Terus juga ada agen penerapan. Ini agen pengelolaan yang dipasang ke dalam memori server fisik untuk ditempatkan sebagai klien untuk sistem penerapan penyediaan di suatu server. Ada juga bagian penemuan komponen perangkat lunak yang memindai jaringan untuk menemukan server fisik yang tersedia untuk dihubungkan. Dan ada manajemen loader di komponen terhubung ke server fisik dan memuat opsi manajemen untuk konsumen cloud. Yang terakhir ada development komponen. Ini adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menginstal sistem operasi pada server fisik yang dipilih. Ini ada gambar 12.23. Jadi konsumen cloud terhubung ke solusi penyebarannya. Untuk melakukan pencarian menggunakan agen penemuan. Ini agen discovery. Ini bakal masuk mana? Server A, server B, atau server C. Server fisik yang tersedia ditampilkan kepada konsumen cloud. Nanti ditampilkan ke konsumen cloudnya. Selanjutnya, konsumen cloud milih server fisik untuk yang disediakan tadi. Dia milih server fisiknya. Terus agen penyebaran dimuat ke RAM server fisik. Server fisik melalui sistem manajemen jarak jauh. Konsumen cloud milih sistem operasi.
Dia milih sistem operasi dan metode konfigurasi melalui solusi penyebaran. Gitu. Dia lihat sama si cloud konsumennya. Nah, kalau sudah dipilih, sistem operasi diinstal dan server menjadi opsional. Gitu. Setelah itu server bisa digunakan oleh si cloud consumer. Arsitektur penyediaan cepat. Nah, kadang proses penyediaan konvensional dapat melibatkan sejumlah tugas yang biasanya diselesaikan secara manual oleh si administrator atau pakar teknologi yang menyiapkan sumber daya TI yang diminta sesuai spesifikasi yang dikemas sebelumnya atau permintaan klien. Dalam lingkungan cloud, di mana volume pelanggan yang lebih tinggi dilayani dan di mana pelanggan rata-rata meminta volume sumber daya TI yang lebih tinggi. Proses penyediaan manual tidak memadai dan bahkan dapat menyebabkan risiko yang tidak wajar karena kesalahan manusia dan waktu respon yang tidak efisien. Misalnya di sini ada konsumen cloud yang meminta menginstal, konfigurasi dan pembaharuan 25 server Windows dengan beberapa aplikasi, mengharuskan setengah dari aplikasi tersebut merupakan penginstalan yang sama, sedangkan separuhnya harus disesuaikan. Setiap penerapan sistem operasi dapat memerlukan waktu hingga 30 menit, diikuti dengan waktu tambahan untuk patch keamanan dan pembaharuan sistem operasi yang memerlukan bootlock server. Aplikasi akhirnya perlu diterapkan dan dikonfigurasi. Nah, menggunakan pendekatan manual atau semi otomatis membutuhkan banyak waktu dan menimbulkan kemungkinan kesalahan manusia yang meningkat dengan setiap instalasinya. Nah, ada rapid provisioning arsitektur. Jadi arsitektur penyediaan cepat ini menetapkan sistem yang mengotomatiskan penyediaan berbagai sumber daya TI baik secara individu maupun kolektif. Arsitektur teknologi yang memadai untuk menyediakan sumber daya TI yang cepat dapat menjadi canggih dan kompleks dan bergantung pada sistem yang terdiri dari program penyediaan otomatis, mesin penyediaan cepat serta skrip dan template untuk penyediaan sesuai dengan permintaan. Misalnya ini, di sini ada beberapa langkah untuk mesin penyedia cepat, jumlah komponen sistem terdapat sebelumnya. Misalnya di sini ada seorang konsumen cloud meminta server baru melalui portal layanan mandiri. Di sini ada cloud customer. Terus ada manajer urutan meneruskan permintaan ke mesin penyebaran untuk persiapan sistem operasi. Gitu ya. Nah, terus mesin penyebaran menggunakan template server virtual untuk penyediaan jika permintaan untuk server virtual. Jika tidak, mesin penyebaran mengirim permintaan untuk menyediakan server fisik. Gitu, dilihat apakah ada image-nya apa enggak. Ada template-nya apa enggak. Nah, terus image yang sudah ditentukan sebelumnya untuk jenis sistem operasi diminta digunakan untuk menyediakan sistem operasi jika tersedia. Jika tidak, proses penerapan reguler dijalankan untuk menginstal sistem operasi. Jadi dilihat apakah sistem operasi yang diminta oleh cloud consumer ini tersedia apa enggak di template-nya. Mesin penerapan memberitahu manajer urutan saat sistem operasi sudah siap. Gitu ya, sini. Nah, manajer urutan memperbarui dan mengirim log pencatatan urutan untuk disimpan. Nanti disimpan sama dia, dicek. Terus selanjutnya manajer urutan meminta agar mesin penerapan menerapkan dasar sistem operasi ke sistem operasi yang disediakan. Nah, masuk ke mesin penerapan menerapkan dasar sistem operasi yang diminta. Terus mesin penerapan memberitahu manajer urutan bahwa dasar sistem operasi telah diterapkan. Terus selanjutnya manajer urutan memperbarui dan mengirim log langkah yang disediakan ke pencatatan urutan untuk disimpan. Selanjutnya manajer urutan meminta agar mesin penerapan menginstal aplikasi. Mesin penyebaran menyebarkan aplikasi ke server yang disediakan.
penyebaran memberitahu bahwa manajer urutan bahwa aplikasi telah diinstal. Manajer urutan memperbarui dan mengirim log langkah-langkah yang disesuaikan atau pencatat urutan untuk disimpan. Selanjutnya, manajer urutan meminta agar mesin penerapan menerapkan dasar konfigurasi aplikasi dan mesin penyebaran menerapkan dasar konfigurasi yang sudah dibuat. Selanjutnya, mesin penyebaran memberitahu manajer urutan bahwa garis besar konfigurasi telah diterapkan. Dan terakhir, manajemen urutan memperbarui mengirim langkah-langkah yang disediakan ke pencatatan urutan untuk disimpan. Nah, itulah urutan ini. Jadi sumber daya untuk meminta layanan cloud baru melalui portal web service tadi dari awalnya, dari si cloud customer ini minta aplikasinya, sistem operasinya ada apa enggak gitu. Arsitektur pengelolaan beban penyimpanan. Perangkat penyimpanan cloud yang digunakan secara berlebih meningkatkan beban kerja pada kontrol penyimpanan dan dapat menyebabkan berbagai tantangan kinerja. Sebaliknya, perangkat penyimpanan cloud yang kurang dimanfaatkan akan menjadi sia-sia karena potensi pemrosesan dan kapasitas penyedia yang hilang. Nanti akan seperti gambar 12.26. Di sini ada LUN migrasi LUN ada program penyimpanan khusus yang digunakan untuk memindahkan dari satu perangkat penyimpanan ke perangkat lain tanpa gangguan, namun tetap transparan bagi konsumen cloud. Ini gambar 12.26. Di sini perangkat penyimpanan cloud yang digunakan secara berlebih meningkatkan beban kerja pada pengontrol penyimpanan. Ini ada storage 1 yang di sini banyak, storage 2, storage 3. Dan ini bisa dapat menyebabkan berbagai tantangan kinerja. Sebaliknya, perangkat penyimpanan cloud yang kurang dimanfaatkan ini akan menjadi sia-sia karena potensi pemrosesan dan kapasitas penyimpanan yang hilang. Seperti ini. Nah, arsitektur manajemen beban kerja penyimpanan memungkinkan LUN didistribusikan secara merata di seluruh perangkat penyimpanan cloud yang tersedia. Sementara sistem kapasitas penyimpanan dibuat untuk memastikan bahwa beban kerja waktu proses didistribusikan secara merata di seluruh LUN. Jadi bebannya nanti akan secara merata. Jadi menggabungkan perangkat penyimpanan cloud ke dalam grup memungkinkan data LUN atau logical unit number didistribusikan antara host penyimpanan yang tersedia secara merata. Sistem manajemen penyimpanan dikonfigurasi dan pendengar berskala otomatis diposisikan untuk memantau dan menyamakan beban kerja waktu di antara perangkat penyimpanan cloud yang dikelompokkan. Seperti ini. Jadi dilihat kapasitas monitoring, dilihat mana yang lebih besar tugasnya, kerjaannya gitu ya. Nah, di sini pemantau kapasitas penyimpanan memberitahu sistem kapasitas penyimpanan bahwa storage 1 dimanfaatkan sudah berlebih. Ini sudah berlebih. Sistem kapasitas penyimpanan mengidentifikasi LUN yang akan dipindahkan ke storage 1 dari storage 1. Jadi storage 1 ini akan dipindahkan. Ini ada storage 2 sama storage 3 nggak terlalu berlebih. Nah, sistem kapasitas penyimpanan dapat menjaga perangkat penyimpanan hosting dalam mode hemat daya untuk periode ketika LUN lebih jarang diakses atau hanya pada waktu-waktu tertentu gitu. Jadi nanti akan dibagi seperti ini dan migrasi akan terjadi di sini. Terima kasih.